Amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Shalom warga kerajaan. Wow, kita memasuki bulan baru, bulan Oktober. Wow. Ya, kita bisa berkata sebetulnya sekarang begini, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kalau sampai di sini Tuhan telah menolong kita, berkeyakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan henti-hentinya dalam perjalanan hidup kita ke depan. Saudaraku, tema bulan ini, sepanjang bulan ini tadi Pak Arifin sudah sampaikan di layar tadi bahwa kita akan membahas sepanjang bulan ini tentang mendisiplinkan pikiran kita. Ya, 3 bulan berturut-turut kita yang lalu berbicara tentang kasih dan mengasihi. Dan sekarang kita akan bermain di area yang paling penting yaitu di pikiran kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kenapa ini penting? Karena ada ungkapan berkata begini, you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Ya, makanya kita akan mendisiplinkan diri supaya pikiran kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika saya baru pulang dari Manado beberapa hari yang lalu karena kita ada retreat keluarga yang ada di GBI Rock di Manado. Biasa dari Manado mesti oleh-olehnya kelapa tart ya. Mudah-mudahan masih ada sisanya. Tadi sudah saya bawa saudaraku. Tapi tadi tim musik dan semuanya mereka kayak apa ya. Pemadam kebakaran yang habis memadamkan tidak padam-padam itu saudaraku. Terus pulang dengan kelaparan itu ya. Nah, waktu saya punya pengalaman di Manado ya. Karena saya dulu pernah tinggal di Manado. Dan pernah jatuh dalam dosa di Manado gitu ya. Bergaul bebas dan memasuki dunia malam di sana. Nah, waktu di Manado itu saya punya teman-teman band. Ya, jadi bayangkan kita khusus nyanyi lagu-lagu The Beatles waktu itu. Nah, saya bertindak sebagai John Lennonnya. John Lennon itu kan tinggi sebenarnya, ini kecil gini ya, tapi jangan bayangkan Otong Lennon ya. Nah, waktu itu ada satu lagu yang saya sering kali nyanyikan lagu ini sih. Belum ada latihan sama dia, tapi ini spontan saya nyanyi lagu ini. Lagunya dari John Lennon berkata begini. Imagine there's no heaven. Belum tahu ya. It is if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Kamu milenial soalnya ya, nggak tahu lagi nih ya. Oke, itu masa lalu saya. Tapi saudaraku, lagu ini saya nyanyikan berulang-ulang. Lalu kemudian saya juga mulai membayangkan. Bayangkan, katakannya imagine there's no heaven. Bayangkan tidak ada sorga katanya. Kalau dulu saya nyanyi aja, tapi sekarang karena kita ngerti firman saudaraku. Bayangin kalau nggak ada sorga mau jadi apa kita? Wah, betul-betul kita dibodohin sama John Lennon saudaraku ya. Tapi ya saya nyanyi aja. Wah, waktu itu ya. Apalagi kalau ada cewek-cewek bilang Beatles. Waduh, rasanya. So, saya selalu bicara ini karena ini pola berpikir kita ini akan menentukan sikap kita. Kalau saudara belajar ilmu psikologi namanya ada terapi pikiran namanya CBT. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Nah, di CBT itu diajarkan begini. Semuanya dimulai dari indera kita ini. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dan sebagainya. Pertama kali akan masuk ke pikiran seseorang. Nah, dari pikiran seseorang, kemudian saudaraku akan dialihkan kepada yang namanya perasaan. Nah, ketika perasaan itu mulai terpengaruh dengan apa yang dipikirkan, maka akan menimbulkan respon atau tindakan yang kita ambil. Jadi semuanya dimulai dari pikiran kita. Next slide lagi.
Kalau seandainya pikiran kita tidak benar, maka berujung tindakan kita pasti tidak benar. Makanya penting saudaraku yang dikasih Tuhan untuk mendisiplin pikiran kita. Yesus saja sampai ngomong, kalau seorang laki-laki melihat seorang wanita, lalu menginginkannya dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya itu bicara dari dalam pikirannya. Yesus bilang, dia sudah berzina loh. Belum sampai buat nih. Makanya segala sesuatu mulai dengan apa yang dipikirkan ini mesti harus kita bereskan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 Alkitab berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. 5 kita baca, 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata disiplin menurut kamus Webster, disiplin itu artinya begini, saya sederhanakan ya. Disiplin ada satu tindakan untuk melatih dan mengembangkan pengendalian diri. Saya ulangi ya. Disiplin menurut kamus Webster adalah suatu tindakan untuk melatih dan mengembangkan pengendalian diri. Kalau kita masukkan konteks untuk berpikir, maka disiplin berpikir itu berarti begini. Suatu tindakan untuk melatih dan mengembangkan pengendalian pikiran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pikiran harus dilatih, harus ditaklukkan, harus dikembangkan, harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Next slide lagi, saya akan tunjukkan kenapa begitu penting kita mesti mendisiplin pikiran kita. Next slide lagi. Nah, karena pikiran adalah medan pertempuran dosa yang paling sengit di sini. Semua dimulai dengan apa yang kita pikirkan. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Rasul Paulus berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Maunya Pak kepingin taat sama Tuhan. Maunya batin saya itu kepingin menyenangkan Tuhan. Maunya saya hidup berkenan. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berapa banyak saudara pernah mengalami seperti itu? Pengennya buat baik, yang salah kita kerjakan. Pengennya hidup benar, tapi ternyata kita jatuh dalam dosa. Saudaraku, kenapa itu terjadi? Karena disinilah pertempuran dimulai. Ya, nah saya harus katakan pada saudara, ini pertempuran lebih hebat dari pertempuran secara jasmani Ukraina lawan Rusia. Ya, ini pertempuran yang kita hadapi semua kita tanpa terkecuali. Apakah orang perempuan juga? Bisa. Misalnya, kalau di rumah saudara sudah biasa dapat suami yang kasar. Dikasari tiap hari. Tapi aneh, mendadak romantis ketika mau urusan ranjang. Tapi selesai urusan ranjang, kasar lagi. Sakit hati kan? Kasar terus. Tato di gereja, ikut kebaktian. Pas yang mimpin pujian tuh memang posturnya bagus. Lalu kemudian suaranya lembut. Cuma dikasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Kristus. Dia lihat lembut sekali cowok ini. Demikian pula mungkin pendetanya ngomongnya halus, lembut. Oh, beberapa wanita sedang membayangkan. Jangan pikir perempuan tidak bisa bayangkan. Dia bayangkan seandainya dia jadi suamiku ya. Sementara dia lihat suaminya di sebelahnya mau muntah dia saudara. Jadi kalau saudara perhatikan kenapa orang bisa berselingkuh. Dan yang saya temukan bersama istri saya dalam konseling pernikahan sejak 30 tahun ini. Ternyata didapati banyak suami-suami itu berselingkuh dengan wanita yang tidak lebih cantik dan tidak lebih seksi dari istrinya. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Ya ada banyak hal. Tapi kenapa dia sampai berselingkuh? Semua dimulai dari proses berpikirnya dia. Saya harus beritahu pada saudara. Kalau yang namanya di dalam pikiran ini. Nah di dalam pikiran ini ada yang disebut dengan belief system. Ada sistemnya. Perusahaan kalau pengen kerja harus ada sistemnya. Ya,
Kalau pikiran saudara mau pingin bekerja dengan baik, harus ada yang disebut sistemnya. Nah sistemnya itu disebut belief system, sistem keyakinan. Kalau sistem keyakinan yang kita bangun salah saudaraku, ya sudah. Maka itu berimplikasi dengan tindakan kita pasti salah. Dan betapa pentingnya mendisiplin pikiran kita. Next slide lagi. Jadi jelas ya, sepakat ya, ini medan pertempuran yang paling dahsyat. Dan kedua, karena pikiran itu menguasai hidup. Kok bisa pikiran menguasai hidup? Begini, apa saja yang mengontrol pikiran saudara, itu pula yang akan mengontrol hidup saudara. Ketika saudara pikirkan kebencian, saudara dilukai seseorang, dan saudara berkata, awas kamu. Maka saudara itu akan menggerakkan sikap saudara mulai dari perasaan, kan pikiran, tadi si Biti ingat ke perasaan. Orang kalau benci, tidak mungkin perasaannya bahagia. Pasti apa? Kemarahan, emosinya jadi mulai kegelisahan, ada jantungnya mulai dak-dikduk saudaraku dan sebagainya. Apalagi kalau orangnya ketemu sama kita. Saudaraku. Lalu kemudian kalau itu terus-menerus maka akan berubah menjadi tindakan. Tindakannya macam-macam. Entah kita kata-katain dia, entah kita kemudian habok dia, atau bahkan sampai yang paling tragis adalah bisa membunuh seseorang. Semua dimulai daripada pikirannya. Kepahitan tuh hati-hati loh. Ada orang paling pahit itu bahaya kalau pahit sama hamba Tuhan. Saya punya teman hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dia bersaksi saudaraku, dia pernah dalam satu masa kurang lebih berapa tahun, 10 tahun dalam hidupnya. Dia pernah dimuridkan oleh hamba Tuhan yang hebat. Ternyata gurunya ini, hamba Tuhan yang hebat ini berselingkuh, berzina. Dia langsung kecewa, dia kepahitan pendeta yang gua selama ini hormati, yang gua layani, yang gua sanjung, berzina, berselingkuh. Saudara tahu? Itu bertahun-tahun sampai akhirnya membuat dia setiap melihat pendeta, khotbahnya bagus seandainya pendeta, dipakai Tuhan luar biasa gitu. Tiba-tiba muncul dalam pikirannya, jangan-jangan dia juga punya teman selingkuhan. Dia bilang saudaraku bisa 10 tahunan pikiran itu muncul. Saudara kalau orang-orang seperti ini yang pernah luka dengan pendeta yang seperti itu. Minggu lalu kita dilayani pendeta Pastor Amos Jayaratnam dari Singapura. Itu hamba Tuhan itu punya karunia profetik kenabian hebat saudara ya. Saya kenal dia udah lama. Sudah dari tahun 95 saya kenal beliau. Dan minggu lalu dia bisa bernubuat tepat dengan orang-orang yang hadir di sini. Dia tidak kenal kan sama kita sebagian, kalau dengan saya dia kenal. Tapi dengan beberapa saudara nggak kenal, langsung dia ngomong tang seperti itu. Bayangkan kalau seandainya kita simpan kepahitan, menguasai pikiran kita, waktu hamba Tuhan itu datang bernubuat, kita pasti tidak akan percaya dengan perkataannya. Betul tidak saudara? Atau saudara pernah dikecewakan pendeta yang tanda petik. Pendeta itu saudara sudah kasih perpuluhan. Yang seharusnya perpuluhan kan masuk kas gereja ya. Tapi ada beberapa gereja itu perpuluhan diterima sama pendetanya. Ada beberapa gereja memang. Jadi bayangkan kalau ada 10 konglomerat di gereja itu. Maka gembalanya jadi konglomerat. Maksudnya konglomerat yang taat berikan perpuluhan kan. Maka dia jadi konglomerat dia kan. Dia terima 10% dari 10 orang. Konglomerat lah dia gitu. Kecewa banyak orang kan. Wah pendeta memperkaya diri apa semua. Waduh mobilnya mewah, rumah mewah apa semua. Saya susah-susah kerja. Wah kasih perpuluhan. Apa sih dah. Kecewa kan. Nah kalau saudara gak selesaikan pikiran saudara. Maka nanti saudara lihat pendeta siapapun termasuk saya. Saudara akan merasa ini uang perpuluhan. Saya harap jangan ada yang berpikir gitu ketika saya khotbah sekarang. Jasnya nih, Pak Roni pakai jas garis-garis. Ini kan kayak di traktor Korea ini. Ini memang harganya mahal jutaan. Tapi saya cuma dikasih orang. Pemilik daripada Taylor Wong Hang itu, teman, Pak Peter namanya. Dia telepon saya satu hari. Pak Roni, wong Surabaya tuh.
Lah opo saiki? Aku di omah Pak, saya di rumah Pak. Gitu. Lek nganggur rini opo orek? Kalau nganggur ke sini dong. Kenapa Pak? Rinio tak ukur manejas. Berangkat saya. Wong Hang itu salah satu tailor yang bagus kan saudaraku ya. Berangkatlah saya. Wah enggak cuma dikasih satu saudaraku, dikasih beberapa. Makanya ini saudara ya, ini bukan perpuluhan, salah kan? Makanya jangan pikiranmu tuh harus dijaga. Ini bukan perpuluhan, pemberian 0 rupiah. Lebih dari 1 saya terima. Ya, coba, jangan ditepuk tangan yang ini. Cuma saya lagi tunggu teleponnya dia lagi nih saudara. Nggak, ini bercanda. Saudaraku, pendeta pakai sabuk Hermes. Perpuluhan, ya kan? Tuduhan gitu. Kalau orang nggak ngerti, saudaraku, pendeta tuh kasihan. Kadang-kadang itu dituduh macam-macam. Saudara, ini saya dikasih jemaat. Jemaatnya itu pengusaha, pulang dari Eropa, bawa oleh-oleh lah. Ya lu, ya wajar tuh bawa buat gembalanya. Ya saya kasih, saya pakai. Tahu singkatan haleluya. Bukan perpuluhan saudara, ini mereknya Casio, dikasih orang. Atau sumbangan. Apalagi? Sepatunya mengkilap-mengkilap. Ini juga merek Casio Pak. Saya dikasih orang. Cincinnya berlian dan blue sapphire. Bangladesh. Ini juga Casio Pak. Saya juga dikasih orang. Jam tangannya. Ini juga dikasih orang Pak. Yang punya saya sendiri cuma celana dalam sama kaos dalam. Aduh. Betapa bahayanya kalau kita nggak mendisiplin pikiran. Saya sengaja buat cerita ini. Saudara akan termakan oleh pikiranmu. Betapa menyesatkan dan berapa banyak kita percaya dengan pola pikir yang salah dan belief system yang salah. Dan akhirnya saudara mendapatkan hal yang jelek dalam hidup saudara. Jadi Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Terjemah lain katakan, watch your mind. Pikiranmu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara gini, saya waktu pelajari ayat ini dalam bahasa Ibraninya, suruh jaga itu bukan jaga biasa. Jaga selevel super maksimum security. Saya pernah pelayanan mengunjungi hamba Tuhan, sekarang dia ada di Amerika. Itu gurunya Bu. Dan waktu saya pergi ke sana saudaraku. Waktu saya mau masuk kelas 1A Tangerang lapas. Waktu saya mau masuk tiba-tiba pegawai bilang gini, stop Pak, sebentar Pak. Ini ada narapidana mau keluar, di sini ada bus datang. Narapidana pada keluar saudaraku. Mereka cuma pakai baju hitam putih, terus nggak ada pengawalan apa-apa. Loh, saya tanya, Pak mereka kemana ini? Mereka mau di persidangan. Satu bis masuk, pleng. Nggak dikawal. Oh saya tahu. Paling maling ayam, maling sapi. Ya nggak akan dijaga ketat, hukumannya pasti ringan-ringan. Tapi waktu saya ke Nusa Kambangan saudaraku. Dan saya melayani di sana. Di situ ada penjara yang memang ketat-ketat. Tapi ada bagian di dalam Nusa Kambangan itu saya heran. Kenapa pagarnya lebih tinggi kok suasananya lebih lain. Saya tanya sama petugas. Pak itu apa? Itu super maksimum security. Siapa di situ Pak? Teroris. Oh saudaraku, dengar saudara. Tuhan bilang lewat firman Tuhan, jaga hatimu, ini levelnya jaganya super maksimum. Seringkali kita ini kecolongan karena kita tidak menganggap hal itu penting untuk dijaga. Sehingga akhirnya kita membiarkan pikiran kita liar, lalu pikiran kita mendominasi perasaan kita, lalu oleh karena perasaan kita, akhirnya kita bertindak sesuai yang kita pikirkan dan kita rasa. Maka penting sekali dari awal, saudara harus mendisiplinkan pikiran untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus, belum ya. Karena hati adalah tanah tempat pikiran dilahirkan. Hati kita adalah tempat atau tanah di mana tempat pikiran itu dilahirkan.
Alkitab menunjukkan ada 2 jenis pikiran. Harus saudara ketahui ya. Yang pertama pikiran di kepala atau di otak di sini. Biasa ini. Ini berhubungan dengan kecerdasan kita. Ada di otak sini. Ya, kalau biasanya dokter itu bilang bagian depan ini namanya prefrontal cortex. PFC, otak menimbang, otak kecerdasan. Makanya di Singapura dibuat penelitian kalau tumpang tangan, pingin anak-anak bisa belajar sekolahnya lebih baik, tumpangin tangan di sini. Dan dibuat penelitian di Singapura ternyata anak-anak yang rajin ditumpangin tangan sama orang tuanya, khususnya di bagian depan prefrontal cortex, anak-anak itu lebih berprestasi daripada yang lainnya. Ini ilmiah. Nah, jadi ada pikiran di sini. Tapi ada juga di Alkitab katakan pikiran di hati. Ayatnya mana? Amsal 23 ayat 7a. Dalam bahasa Inggris di sana katakan, for as he thinks in his heart, so is he. Terjemahan bebas mengatakan, karena seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikian pula ia. Artinya, you are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Nah, betapa pentingnya kita kontrol pikiran. Karena ketika seorang berhasil mengontrol pikirannya, dia berarti sanggup mengontrol kehidupannya. Apapun yang mengontrol pikiran Anda, pasti mengontrol hidup Anda. Next slide lagi. Yang ketiga. Karena apa? Penting sekali untuk mendisiplin pikiran kita. Karena perubahan hidup seseorang bergantung pada perubahan pikirannya. Kalau mau berubah saudaraku, harus dimulai pola berpikir yang dirubah. Makanya Yesus khotbah pertama loh ya. Belum khotbah yang lainnya, khotbah pertama Yesus. Dalam Matius 4 ayat 17 dia berkata begini. Repent, bertobatlah, for the kingdom of heaven is at hand. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah kata bertobat di situ, metanoia dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Change the way of your thinking. Rubah pola pikiranmu. Jadi pertobatan itu yang sejati tidak akan terjadi tanpa lebih dulu kita merubah pola pikir kita dengan cara bagaimana mendisiplin pikiran kita. Ketika Anda bertobat terima Yesus, Anda mengaku bertobat, sesungguhnya roh saudara diperbaharui. Roh kita itu langsung diperbaharui oleh Tuhan. Udah gak ada masalah dengan rohmu. Tapi yang menjadi masalah jiwa kita ini loh. Ini enggak langsung diselamatkan. Jiwa harus berproses untuk didisiplin. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini yang harus dikendalikan setiap hari. Kalau enggak saudaraku. Maka kita akan melakukan hal-hal yang seringkali yang tidak kita inginkan. Ya. Istri saya pernah bersaksi. Dia baru datang dari pelayanan di Rock Peak. Sayang, di sini aja dong. Aku rasa gimana kalau ada kamu dekat sekali. Sayang, sini sayang. Nah, istri saya pernah bersaksi saudaraku. Karena dari kecil dia dididik oleh orang tuanya. Nah orang tuanya mendidik anak gak sesuai firman. Papa mamanya ya. Jadi mamanya memang ke gereja tapi tidak mengerti mendidik anak yang benar sesuai Alkitab gitu ya. Jadi kalau padahal anak gadis ya, kalau istri saya ini ada apa gitu dihajar. Pakai sapu lidi. Sampai dia akhirnya pernah saking diajarnya kuat. Besoknya bolos sekolah karena malu. Bekas pukulan mamanya sapu lidi itu membekas di kakinya. Kan lucu. Masa gadis gak mulus gitu kan. Nah otomatis itu tertancap di pikirannya pola asuh itu. Lalu dia bertobat terima Yesus. Ternyata saudaraku. Waktu itu belum melakukan pemberesan pelatihan di pola pikirannya. Sehingga waktu saya nikahi dia muda usia kan 20 tahun. Saya 28 tahun makanya saya suka daun muda. Ini contohnya istri saya. Daun muda dia ya kan. Waktu saya nikahi dia bawa pola asuh yang telah ditanamkan orang tuanya bertahun-tahun kepada dia. Sampai lahirlah David. David ini kasihan saudaraku ya. Ini korban waktu itu masa kecil. Makanya jangan heran David ini
Pernah ya istri saya khotbah atau sama jemaat. Mama kalau di depan jemaat, shalom, shalom. Di rumah mama kungfu hustle katanya. Itu David pernah buat gitu. Kenapa? Saya ceritakan. Satu kali David itu diajari sama istri saya. Matahari terbit dari sebelah timur. Terbenam sebelah barat. Ngerti Fit? Ngerti. Ditanya sama istri saya. Fit, matahari terbit dari sebelah barat katanya. Tiba-tiba tangan istri saya itu saudaraku habuk David. Pok! Waktu dia habuk ini saudaraku, pikirannya mulai jalan. Loh, kok aku pukul anakku ya, masih kecil. Saudaraku, David belum nangis. Sudah gini, dia nangis dan kemudian dia nangis, dua-dua nangis. Istri saya menyesalkan kenapa tiba-tiba besoknya David sekolah biru sininya. Fit, matahari terbit dari sebelah. Dia jawab kurang ajar, utara katanya. Gitulah anak pendeta saudara ya. Jangan tirukan dia saudara ya. Oh saudaraku, pola pikir menentukan tindakan. Apa saja dari aspek kehidupan saudara. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Kata pembaharuan budimu dalam bahasa Yunaninya itu bukan cuma pembaharuan budi. Kalau sebelumnya itu kan berubahlah itu metamorfosis. Kalau yang pembaharuan itu saya lupa. Pokoknya artinya begini. Coba kamu baca. Kainosis. Thank you ya. MTH. Master Teologi. Wah, mengingatkan suaminya. Artinya apa saudaraku? Jangan terkejut. Jadi kalau sudah ingin memperbaharui pikiran itu bukan cuma berpikiran pembaharuan biasa. Bahasa Yunaninya salah satu artinya renovasi. Katakan sama saya, renovasi. Kami sedang merenovasi rumahnya Pak Arifin yang di sini. Di Kemayoran. Beliau ada kenalan yang memberikan tempat tinggal gratis apartemen buat Pak Arifin dan sudah 15 tahun lebih. Tiba-tiba rayap. Memakan semua flooringnya. Rayap memakan busa hiasan dinding di tempat tidurnya. Dan kebocoran mana-mana. Lalu saya dengan istri saya berinisiatif, ayo deh kita betulkan, kita renovasi rumahnya Pak Arifin. Singkat cerita, nanti besok beliau akan datang tanggal 6. Karena besok tanggal 8 dia akan khotbah di sini ya. Minggu depan Pak Arifin akan khotbah di sini. Makanya kita kebut renovasi supaya tanggal 6 beliau sudah datang. Jadi kita cat kita rubah wallpapernya kita ganti cat. Maka cari cat yang berkualitas supaya nggak bau waktu dia datang tanggal 6. Saudara, apa yang dilakukan pada waktu renovasi? Pertama, memperbaiki yang rusak. Saudara, pikiran kita ini sekalipun kita sudah bertobat, kalau kita tidak pernah perbaiki, hati-hati loh. Ada kerusakan masa lalu yang kita bisa bawa sampai hari ini. Makanya harus ada upaya sungguh-sungguh untuk diperbaiki yang rusak-rusak itu. Saudara jangan berpikir, oh gue udah beres, gue udah diampani, gue bertobat. Hati-hati, ini loh. Kalau saudara misalnya kepahitan, kekecewaan atau apapun tidak saudara bereskan, dia muncul suatu hari. Tiba-tiba saja. Oke, saudara pernah dengar satu kali Pak Arifin tuh cerita sama saya. Ron, kamu dengar cerita tentang onta dan tuannya berjalan di padang gurun. Yang mana Pak? Wah, saya ceritakan sama saudara. Jadi ada seorang tuan bawa onta di padang gurun. Dia sayang sama ontanya. Terus dia kemudian malam hari, karena sudah malam, akhirnya dia putuskan berhenti dan bangun tenda untuk tidur di situ. Dan ketika dia tidur, udara dingin di luar. Nah, padang gurun itu kan siang panas, malam dingin. Waktu dia ingat ontanya yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia sayangi. Kasihan ontaku, udah
bahwa aku seharian perjalanan kedinginan. Apa yang dilakukan? Oh, dilepaskan lalu ontanya didekatkan ke tendanya, dimasukkan kepalanya saja. Seret ke tenda. Sambil dilus-lus, tidur ya. 1 jam kemudian terbangunlah bapak ini. Karena ontanya masuk ke dalam tenda. Onta masuk tenda ya jebol lah saudaraku. Apa maksudnya saudaraku? Ini loh. Kalau Anda membiarkan hal yang pernah rusak sekecil apapun di masa lalu. Tanpa ada pernah mendisiplin diri kita untuk menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, itu bisa merusak kehidupan kita. Semua dimulai dari kecil saudaraku. Arti berikut, jadi renovasi, katakan sama saya, renovasi. 1, 2, 3, renovasi pikiran. Jadi rupanya Alkitab bilang renovasi nih dalam bahasa aslinya. Pertama memperbaiki yang rusak. Kedua artinya adalah, saya suka ini, upgrading. Mengupgrade. Betul kan? Orang renovasi itu mengupgrade. Ada salah satu teman kita telepon, Pak, Bapak renovasi? Iya. Pak, boleh enggak? Saya nyumbang catnya. Karena kalau wallpaper sekarang Pak yang modelnya Pak Arifin itu sudah model 20 tahun lalu katanya. Kita carikan yang terbaik Pak ya. Yang tidak bau. Saya bilang, tunggu. Aku tanya Pak Arifin dulu, mau enggak? Pak Arifin gimana? Silahkan. Nah sudah. Saudara, di-upgrade rumahnya. Saudara dan saya bukan cuma harus memperbaiki yang rusak. Tapi upgrading your mind tiap hari. Saudara mesti latih pikiranmu ini diselaraskan sama firman. Kalau enggak bahaya kita ini. Saya ini lagi puasa saudara ya. 21 hari sekarang. Puji Tuhan. Lumayan 5 kilo sudah turun. Ya, tadi ada yang bilang sama saya, oh Pak Yudi, mana Pak Yudi? Pak Gembala, Pak masih puasa ya? Masih Pak. Kelihatan loh Pak, apanya? Ininya Bapak kelihatan. Oh ini belum ya? Masih tambah lagi berarti ya. Ininya sudah lebih mengecil. Oh puji Tuhan. Lebih ganteng gak Pak ya? Hayya. Kenapa saya puasa? Saya puasa, kalau sama istri saya ini sepakat untuk siapkan David sama Stevi nanti menikah supaya Tuhan menolong lah gitu. Tapi sebetulnya gini loh, tujuan saya puasa sudah hari ke-21 ini. Tujuannya adalah I want to synchronize my mind, my feeling and also my will. Saya mau mensinkronkan, menyelaraskan pikiran, perasaan dan kehendak saya dengan kehendaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam puasa itu kan orang lapar, terus nggak mau makan, mulai mengendalikan diri. Buat saya puasa kali ini saya juga berusaha mendisiplinkan pikiran saya. Karena mendisiplin itu artinya melatih dan mengembangkan pengendalian pikiran kita. Saya ajak saudara yang mau sama saya, ayo kita puasa. Tapi tujuannya apa? Bukan daftar list. Oh ini Tuhan supaya laku tanah ini, mobil ini juga laku, lalu dapat istri baru. Apa enggak lo ya? Yang memang duda dapat istri baru boleh. Yang sudah jangan. Saya senang minggu lalu saudaraku, Bu Magda kan yang menerjemahkan. Lalu datang nubuatan buat Bu Magda. In 1 year. Wah saudara, eng. Ya. In 1 year, someone who di belakang behind you titik ya. Kalau penasaran kan tanya Bu Magda sendiri nanti. Ya kan? Terus Pak Amos bilang, kalau kamu sudah terima nubuatan, jangan begitu saja. Mulai kamu membangun sikap doa dan pola berpikir itu terjadi dalam kehidupanmu. Nah, sama saudaraku, kita mesti mengupgrade pikiran kita ini supaya pikiran kita ini berselaras dengan kehendak Tuhan senantiasa. Arti ketiga. Jadi renovasi itu pertama apa? Memperbaiki yang rusak. Kedua,
upgrading. Yang ketiga adalah membuat segalanya menjadi lebih baik lagi. Betul ya? Orang kalau renovasi kan, kayak baru ya, apa semua jadi lebih baik lagi. Berarti ada satu upaya yang disengaja, di mana kita ingin lebih maju, bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan bukan pasif begitu saja. Qui sera, whatever will be, will be. Itu versi tahun 60-an. Ya, tapi ada versi yang 60 tahun yang lain lagi. Tapi The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be. Jarnoai, Jarnoai. Itu bahasa Surabayanya. Biarin aja. Enggak saudara. Kita harus latih pikiran kita. Kembangkan, kendalikan sungguh-sungguh. Disiplin. Sekarang atlet-atlet Indonesia lagi berlaga di mana? Asian Games di Cina sana, apa nama kotanya? Hangzhou. Waduh saudara. Tidak mungkin yang dikirim sana tanpa latihan. Kamu bisa pingpong? Bisa. Wakil Indonesia ya, Modiar. Harus dilatih, dikembangkan. Ada pengendalian diri baru memutuskan. Sama saudara. Kalau kita bisa lakukan untuk badan kita, kenapa kita tidak pernah belajar melatih pikiran kita? Next, tadi Pak Arifin bilang ya, hati-hati loh yang suami-suami tahu mikirin istri orang. Karena kelemahan laki-laki saja di sini. Loh Pak Roni pernah nggak mikirkan istri orang? Ini ada istriku loh di sini. Saya seorang pendeta, saya harus jaga kekudusan. Saya mengaku, saya pernah saudaraku ya. Saya pernah mikirkan istri orang, pernah. Gak mau munafik saya. Tapi karena saya telah belajar kebenaran, ketika pikiran yang bukan-bukan datang, langsung saya stop, saya hentikan. Itu upaya mendisiplin. Bagaimana caranya? Saya berkata, darah Yesus. Darah Yesus itu salah satu cara yang powerful menghentikan pikiran liar dalam diri saudara. Apapun pikiran itu datang kepada saya lalu berkata, ketika saya tahu ini gak benar, darah Yesus. Nah setelah saya ngomong darah Yesus, saya gak berhenti sampai situ. Proclaiming the word of God. Mulai perkatakan firman. Saya bilang ini, Roni ingat tubuhmu bait Allah loh. Roh Kudus dia di dalam kamu. Roni ingat loh. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Roni ingat loh. Ya, bahwa pikiran ini harus diperbaharui. Jadi saya mulai ngomong, saya perkatakan. Roni ingat loh, Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kamu pikirkan, hilang pikiran itu. Awas dulu saudara, kalau enggak saudara, iya ya. Iya. Apalagi terima SMS dari dia. Bapak lagi ngapain? Sembunyi-sembunyi. Saya lagi gini. Berapa banyak saudaraku, suami dah atau istri sudah tidur di sebelahnya suaminya. Kok ada yang suara tertawa, bahaya ini. Pengalaman ya? Enggak bukan. Itu saudaraku. Ya. Makanya seringkali di balik selimut itu ada cahaya-cahaya. HP masih menyala, masih chatting. Tidak ada di sini, kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan, gang buntu. Enggak ada yang ngaku. Enggak ada bedanya. Dan, bercanda. Yang keempat, karena pikiran benar menuntun pada kehendak Allah. Mau hidup ini itu apa sih? Saudara, saya renungkan terus-terusan. Benar ya. Hidup itu
Pak Arifin pernah bilang begini, sukses adalah melakukan sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Melakukan sesuatu yang sejalan dengan firman Tuhan. Itu baru the true success. But failure, kegagalan adalah, Pak Arifin bilang aja di sini. Kegagalan adalah sukses melakukan sesuatu yang gak disuruh Tuhan. Kegagalan adalah sukses melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan. Saudara, saya ajak saudara merenungkan. Anda boleh hebat di bisnis, Anda boleh hebat dalam sekolah, studi atau apapun. Tapi kalau Anda tidak menyelaraskan pikiran saudara dengan kehendak Tuhan, saya beritahu kepada saudara, Anda tidak akan pernah maksimal hidup ini. Karena kemaksimalan hidup saudara tidak ditandai dengan kepemilikan harta yang saudara punya. Kemaksimalan hidup saudara tidak ditandai dengan segala fasilitas yang saudara miliki. Kemaksimalan hidup saudara akan sangat ditentukan ketika saudara tunduk kepada kehendak Tuhan. Yesus berkata, not my will be done, but your will be done. Kenapa Yesus sukses? Kenapa Yesus tak pernah jatuh dalam dosa? Dia mengajarkan datanglah kerajaanmu. Jadi kehendakmu Tuhan di bumi seperti di sorga. Dia mengajarkan Yohanes 4:34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapapun saudara. Jangan punya agenda pribadi. Apalagi agenda tersembunyi. Agendamu melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Di bidang bisnis, di bidang apapun, lakukan kehendak Tuhan. Saya jamin saudara akan sukses. Betapa penting terus menerus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Ini perlu latihan terus menerus saudaraku, gak bisa enggak. Sampai hari ini saya terus berperang dengan pikiran saya. Bila pikiran saya mulai menyimpang, saya berkata darah Yesus. Dan istri saya sudah tahu itu. Saya sudah cerita sama dia. Dan saya mulai memperkatakan firman. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Wow, ini keren. Kata latihlah di situ bahasa Yunaninya gymnasto, gimnastik, akar katanya nge-gym. Siapa di sini nge-gym? Bu Juli ya, saya dengar sekarang rajin. One, itu mah senam pagi Indonesia. Ya. Saudaraku, untuk menghasilkan perut yang bisa six pack, ini masih one big pack, and also the whole pack, not 6 pack but 6 month, 6 months gini ya. Kita buat nanti, saya bilang sama istri saya, sayang aku udah turun 5 kilo, biarin aku sampai nanti berat 70 ya. Dia nggak mau, nggak mau aku. Kenapa? Aku kepingin kamu berperut sininya. Gak tahu kenapa dia. Izinkanlah sayang. Supaya slim. Kelihatan waktu kuliah dulu. 6 pack daripada 6 month ini. Saya tidak akan mungkin kembali 6 pack tanpa latihan. Setuju saudara? Sama. Ini mesti dilatih. Diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Makanya penting baca Alkitab Pak. Kalau nggak baca Alkitab standarnya apa kita? Pikiran positif. Banyak buku-buku jual. Tapi pikiran positif itu buah pikiran orang. Pak Vincent ini saya dengar rajin. Lihat tuh tangannya sudah. Tangannya segede kaki saya itu. Itu. Ya Pak ya. Seminggu berapa kali Bapak latihan? Hah? 6 kali. Tiap hari. Tiap hari. Kalau Anda sukses melatih tubuh Anda seperti itu. Biarlah Anda sukses melatih pikiran Anda juga. Tundukkan kepada firman Tuhan. Amin. Dan kata beribadah di sini. Nah, bahasa Yunaninya adalah eusebeia. Bukan kebaktian seperti sekarang ini. Eusebeia itu godliness. Jadi keserupaan dengan Tuhan itu butuh dilatih dengan disiplin Pak. Semua kita tujuan utama hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Tapi kita harus latih setiap hari. Kalau ini kita latih saudaraku. Saya percaya suami istri akan, sayang aku lihat kamu dari tahun ke tahun
mengalami perubahan banyak loh. Saya paling senang kalau istri saya itu ngomong sama saya gini. Sayang, padahal aku tahu si ini seperti ini ya. Tapi kok kamu lain ya? Asoi pade. Karena dia yang tinggal sama saya. Jadi ya by the grace of God tentunya. Karena dia melihat bagaimana background keluarga saya. Kamu kok enggak menurut seperti generasi di atasmu ya. Itu saya puji, Tuhan terima kasih. Ini karena kasih karunia. Sebentar saya tunjukkan teologisnya. Next slide. Saya udah mau selesai kok, tenang ya. Ayo kita baca ini 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oh begitu ya Pak, oh saya mau Pak, suruh mikirkan yang manis. Kebetulan tetangga saya manis, bukan itu maksudnya. Yang manis ini bukan berarti cewek manis atau cowok manis. Yang manis ini dalam kebenaran saudaraku. Saudara ingat ya. Oke. Vitamin F8 kalau saya bilang. Ini F48. F48. Filipi 4 ayat ke-8. Ayo ini loh. Jadi kalau ada yang gak bener ngapain dipikirin gitu. Saya punya driver saudara. Driver saya itu suka kirim saya berita-berita. Pak ternyata begini-begini. Terus nanti di mobil baru saya bilang, Pak itu hoax. Oh masa Bapak percaya? Hoax Pak, sekarang ada aplikasi itu bisa tahu hoax atau tidak Pak. Apa semua? Oh masa Pak? Oh pantas itu. Saya bilang. Saudara, saya cuma bilang gini loh. Ada banyak orang begitu percaya sekali dengan kabar-kabar hoax. Dan tahukah saudara, di musim pemilu ini, persiapan tahun-tahun pemilu ini, itu sekarang semakin digalakkan. Coba bayangkan kalau kita tidak punya pikiran yang benar saudaraku. Nanti kita mengiyakan apa yang ada di berita-berita situ. Jadi pikirkannya benar. Ini bagian kita loh. Kita mikirin ini bagian kita. Apa bagian Tuhan? Saya tutup dengan ini, saya harap saudara bergairah. Karena kita tidak dibiarkan begitu saja. Next slide. Dan ini ayat terakhir. Bagian Tuhan adalah mengaruniakan pikiran yang sehat kepada kita. Mana ayatnya? 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan sound mind. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita pikiran yang sehat. Dengan kata lain saudaraku, untuk mencapai pikiran yang benar, pikiran yang sehat itu dianugerahkan oleh Tuhan. Itu bagian Tuhan, tapi bagian kita melatihnya. Berdisiplin sampai ke sana. Dan pasti kalau sudah mendisiplin, kita akan memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang benar, pikiran yang tunduk dengan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Selamat berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan selamat berlatih. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku terus kehendakku ku serahkan padamu. Teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Tiba-tiba saya barusan ingat film Drunken Master, Jackie Chan, Chen Lung. Siapa yang pernah nonton film itu? Itu film 30-40 tahun lalu kali. Siapa yang pernah nonton? Tolong angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak menentukan kerajaan surga atau tidak ya. Siapa yang pernah nonton film Drunken Master? Wah milenial belum ya. Kasih. Oh ada beberapa, oke.
Kalian sini yang pelayan Tuhan nonton, angkat tangan. Yang pernah nonton Drunken Master, kamu belum? Kamu banyak ketinggalan sih kamu terlalu rohani. Kamu terlalu banyak di menara doa kamu. Worship terus ya. Sudah tahu kenapa saya ingat film itu kan pertama Chen Lung kalah kan sama lawannya. Lalu gurunya yang ngajari dia tuh, wah diajari kan, dilatih saudaraku. Yang jelas film itu berakhir kita pulang dengan senang. Kenapa? Menang dia lawan musuhnya. Oh saudaraku, saya yakin ini ada menginspirasi. Kalau Anda tidak pernah mulai dari sekarang berdisiplin melatih pola pikir kita. Berdisiplin tunduk sesuai firman. Seumur-umur kekristenan kita cuma sampai di situ. Seumur-umur kita tidak akan pernah bertumbuh. Percaya saya. Buat sebuah keputusan sekarang. Ada bagian Tuhan mengaruniakan pikiran sehat. Bagian saya adalah melatihnya, mengembangkannya, mengendalikannya. Tunduk kepada firman Tuhan. Setuju katakan. Nyanyi lagi. Mengiring. Siapkan perjamuan saudara. Seumur hidup. Ambil roti dengan tangan kanan kita. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Satu cerita terakhir. 2 hari lalu malam-malam jam 12-an, sebelum jam 12. Istri saya ini cari tiket untuk anak-anak kami di Amerika sama cucu-cucu mantu akan datang ke Indonesia kan. Jadi dia buka pokoknya online tiket. Terus dia tanya sama saya, sayang, saya di sebelahnya. Wah ini kelihatannya lebih murah ini ya. Udah oke, dak deal. Dia pencet saudaraku, dak pembayaran, dak. Tiba-tiba saudaraku lewat jam 12. Harganya berubah, yang tadinya tiket PP 14 juta berubah jadi 8, sekian. Padahal udah kadung diklik bayar. Saudaraku langsung dia bilang, kita ini soalnya panik, jadi kita apa? Saya bilang, sudahlah sayang, gak usah dipikirin sayang. Iya aku gini kan rugi 7,5 juta. Ini aku kok ini ungu 6 ya gitu saudaraku. Pikir 7,5 juta hilang, dia bayangkan. Kan gini enak, aku bisa anak-anak kesini nanti aku bisa bawa ke mall ini. Apa ini 7,5. Saya itu hampir 1:30 saudaraku, aku udah ngantuk sayang. Itu Jumat malam tuh kan. Apa yang saya lakukan? Tidur saya. Aku tidur. Kenapa saudaraku? Karena saya yakin. Kita tadi sudah berusaha yang cari yang murah kok. Tiba-tiba sistem berubah setelah kita klik. Masa Tuhan membiarkan hambanya rugi 7,5? Pasti nanti ada penggantian. Itu pikiran saya. Saya berpikir Tuhan akan memberikan penggantian saya. Tenang saya. Tidurlah saya. Besoknya dia bangun. Ternyata dia kepikiran masih. Sayang aku masih keinget-inget. Terus nanti ketemu siapa orang gitu ya. Sayang aku masih inget-inget. Disiplinkan pikiranmu sayangku. Nah, bayangkan kita mau mesra-mesraan. Aku masih kepikiran 7,5 juta. Stop. Kita disiplinkan pikiran.
supaya nggak stres. Sudah relakanlah sayang. Oke. Dan Yesus Kristus di Taman Getsemani. Waktu itu saudaraku, dia berdoa kan, Matius 26. Lalu dari keningnya keluar keringat campur titik-titik darah. Saudara ingat ayat itu? Dia bergumul, Tuhan kalau boleh cawan ini biar lalu dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali kan. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa dia keluar campur titik darah keringatnya? Stres, depresi berat. Dia mikirkan sungguh-sungguh. Saudara, kenapa dia lakukan? Dia berpikir keras. Karena dia ingin menanggung beban pikiran saudara. Dia ingin menanggung depresi saudara. Di situ darah sampai dicurahkan. Tapi kemenangan di waktu dia berkata apa? Not my will, but your will be done. Saudara ingin menang dalam hidup saudara? Not your will. Let his will dwell in you. Control your life. Biarkan kehendak Tuhan. Kecewamu, kepahitanmu, itu kehendakmu. Kemarahanmu, itu kehendakmu. Tundukkan sekarang. Latih saudaraku. Itulah yang disebut dengan sukses sejati. Angkat roti dan tangan kanan saudara. Dan malam itu pula dia mengambil cawan, dia mengambil roti. Dan dia mengucap syukur atasnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan kecil ini. Dan malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk